Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Darah seni yang mengalir dari Kang Esta itu sebenarnya punya dari keturunan siapa gitu sebenarnya? Kan dari bapak. Oh gitu. Kan bapak dulunya pimpinan Genjring. Pimpinan Genjring. Tapi ada mayem. Atau ya kan itu tuh turun di saya. jadi ada darah seni lah ya, Kang ya. Ada darah seni. Kayaknya Kang Esta itu pecinta lagu-lagu Bang Haji Roma. Tapi kenapa sekarang ini banyak yang ngomong katanya Kang Esta itu titisan dari Kang Yoyo S gitu. Ini sebenarnya gimana Kang bisa beralih jadi ke Kang Yoyo itu? Dulu sebelum ada organ, sebelum meledaknya, maksudnya sebelum maraknya lagu-lagu Tarling, yang meledak juga banyak, namun belum menjamur ya. Saat itu kan saya menjadi vokalis grup di Bayangkara Muda, Dangdut, tari dangdut dulu. musik live, belum ada organ. Nah, karena dituntut oleh permintaan atau memang dituntut oleh aturan grup, bahwa kalau dulu yang namanya vokalis tidak boleh menyanyikan lagu-lagu daerah kecuali si pimpinannya tersebut. Kalau anak buahnya seperti saya tidak boleh, harus dangdut. Nggak boleh nyanyiin dulu kan misalnya yang boleh. Jadi khusus untuk pimpinan. Itu juga kalau pimpinannya terjun menyanyi. Kalau pimpinannya sekedar pimpinan, ya tetap kitanya nggak boleh. Harus lagu dangdut, karena dulu memang tuntutannya dangdut, rock. Dulu tuh dangdut, rock, jamrut, edot. Nah, kalau untuk lagu-lagu Tarling tidak boleh. Saat itu ya kebetulan setiap hari, setiap malam, pokoknya setiap pementasan, karena saya pecinta atau fan berat Rhoma Irama, siang malam lagunya soneta. Makanya saya sering lihatnya dulu kan nyanyinya soneta gitu ya Bang Haji. Nah, kecuali lagu ini lagi meledak nih, banyak yang minta, kayak Jamrut, saya nyanyikan. Nah, lagu dot, seka. Berarti kalau dulu mah harus hafal lagu-lagu orang juga kan ya? Harus serba bisa. Dari berbagai macam karakter, kita harus mencoba, berusaha bisa. Jadi nggak monoton ke lagu dangdut aja kan? Iya, betul. Terus juga kalau tidak salah itu pernah nge-MC juga kan ya? Pernah nge-MC. Itu pas di grup apa tuh Kang? Di Bayangkara. Di Bayangkara Muda. Iya, sebenarnya seru. Sejarah saya nge-MC itu seru. Ceritanya seru, Jok. Ya gimana itu Kang? Jadi awal mulanya saya menggantikan seorang pemandu acara, host. Itu tidak ada unsur kesengajaan saya menjadi host kan. Sifatnya mendadak, mengagetkan, bikin saya keringetan kedecil. Iya, keluar semua ya. Gemetaran, panas dingin. Saat itu lagi manggung di Indramayu, saya dibangunin sama almarhum Bapak Haji Saud. Suruh meng-MC, suruh mandu acara, dan saya pun tanya, loh MC-nya kemana? Itu siang apa malam kan? Malam. Siangnya ada. Siangnya mah ada. Iya, pas malam MC-nya kemana? Saya nggak bisa nge-MC. MC-nya kemana Pak Haji? Saat itu ada masalah ya. Si MC sama Bapak Haji Saud ada masalah, tidak tahu masalahnya apa. Nah, dia mungkin bingung nggak? Pulang. Si MC-nya itu. Pulang. Akhirnya saya dengan sangat terpaksa menggantikan posisinya. Saat itu kan saya bingung, saya harus ngomong apa di panggung. Walaupun memang saya setiap malam manggung, karena itu bukan pegangan saya kan, bukan
profesi kita lah, bukan pegangan saya. Iya. Nah, kita kan sebagai vokalis, beda kalau MC. MC harus hafal kata-kata lah ya kayak. Betul. Terus pakaian juga kan saya nggak punya. Adanya kan pakaian vokalis. Kalau dulu MC jazz ya, setelannya berdasi. Iya. Sedangkan saat itu lagi meledak-ledaknya lagu Jamrud. Saya kan pakai rocker. Iya. Saya bingung pakai apa saya bajunya. Kalau siang masih belum bingung. Nah, cukup kemejanya. Kalau malam kan bingung. Akhirnya dulu kan belum ada HP. Misalkan ngubungin rekan MC juga bingung, susah lah ya, masih susah. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya mandu acara malam itu dengan bahasa-bahasa yang gelepot. Alhamdulillah selamat. Tapi berhasil juga ya sampai akhir acara gitu. Iya, alhamdulillah berhasil. Termasuk main dramanya juga. Dadakan. Iya, keringet gede cilik. Grogi, panas, bingung, stres. Penonton banyak. Kalau dulu kan penonton banyak. Banyak dulu banyak kan, nggak kayak sekarang. Bisa dihitung sekarang. Iya. Nah, ini deh Kang, tentu masyarakat Indramayu, Cirebon, Kuningan ini yang sudah banyak mengenal Kang Esta. Ini sudah berapa puluh lagu Kang yang diciptain? Kalau tidak salah ya puluhan ya, puluhan lah ya, ratusan ada. Ratusan luar biasa. Kan dari album saya pribadi saja 6 album. Kalau 6 album dibikin satu album itu 10 itu sudah 60 lagu ya. Itu ciptaan sendiri semua. Iya, kalau ngitung album sendiri 6 album. Satu album 10 rata-rata ya. Ada yang 11, ada yang 10 sih. Cuma bikin rata-rata 10 itu udah 60. Belum karya buat orang lain tuh ya. Banyak. Luar biasa. Saya nggak pernah menyangka kalau ada orang, maksudnya kita seniman kita bisa menciptakan lagu yang sebegitu banyaknya. Apalagi lagu-lagunya sangat enak didengar di kalangan kita, warga Indramayu, Cirebon, Kuningan. Bahkan sering juga mentas di daerah Brebes kan ya? Sering di Brebes, sering Pemalang. Nah, Subang. Pantesan dulu saya di daerah Pemalang itu kan, padahal kalau sering dengerin lagu harusnya campur sari kan ya, harusnya karena Jawa Tengah. Iya, tapi saya pernah juga denger kok di Pemalang ada lagu Kang Esta gitu yang dengerin. 3 kali di Pemalang. Tampil di Pemalang 3 kali. Ya, yang seringnya Indramayu Cirebon. Di kalau bulan ya Subang, Kerawang, Subang, Cilamaya, Ciasem. Wah, jauh-jauh. Kalau diundang di stasiun TV swasta juga pernah kayaknya saya pernah lihat itu. Sering. Bahkan pernah di stasiun TV Jakarta pernah. Itu pas acara itu juga saya pernah lihat tuh, di acara ulang tahun Indramayu Kang ya. Itu Indosiar pernah. Iya, Indosiar itu artis-artis. Artis-artis panturan. Nah, ini menurut Kang Esta sendiri, dari puluhan bahkan ratusan lagu yang diciptain, ini yang paling susah nyiptain lagunya itu lagu yang judulnya apa Kang? Yang paling susah dan yang paling berkesan. Nah, ya ini terutama berkesan. Dan yang paling mempunyai pesan. Adat Ketimuran itu ya. Walaupun menurut saya lagu tersebut kurang boom, kurang wow ya, tapi alhamdulillah saya bisa menciptakan lagu Adat Ketimuran. Itu memberikan pesan ya, khusus buat kaum hawa, yang tua, yang muda, dari semua kalangan. Jadi karena di situ pesannya tentang aurat di pakaian itu ya, kayak kalau mengajari kesederhanaan, mengajari kesopanan, dan mengajari berpakaian rapih. Karena walau bagaimanapun juga kita orang timur, aja kayak yang barat, bebas ngumbar aurat. Nah, ini yang itu. Tapi biasanya kayak
ini dulu itu saya sering lihatnya kalau lagu-lagu Jawa itu dari judulnya itu menggelitik lucu-lucu gitu loh. Lucu, bahkan jorok. Iya, ada yang Jadi ya pesannya gitu, padahal kan enggak ya, isinya makan enggak. ingatnya seperti itu. Makanya saya ingin bahwa Indramayu juga tidak semuanya begitu. Makanya saya perangnya dengan teman kita sendiri. Sesama Tapi artis. bukan berarti perang ingin mengalahkan mereka. Iya. Artinya saya pengen lurus-luruskan. Nah, saya pun tidak mau ikut campur mereka bikin lagu kayak apa. Yang penting saya jalurnya seperti ini. Mungkin tujuannya masing-masing ya. Kita juga semua pasti punya tujuan setiap kali menciptakan lagu pengen wow Ya, tapi setidaknya walaupun tidak wow, yang namanya seniman harus menjadi seniman yang menjadi tuntunan walaupun lewat syair iya. lagu gitu. Kalau lagu yang tadi kan untuk adat ketimuran yang berkesan dan termasuk butuh waktu yang cukup lumayan. Nah ini yang paling booming lagu dari Kang Esta itu apa? Lagu apa yang judulnya apa? Lagu yang paling booming yang sampai saat ini masih sering diputar ya Abot Ning Anak. Abot Ning Anak ya. Ya sampai saya pernah lihat ada tulisan Esta Jos Abot Ning Anak gitu ya. Kalau untuk karya saya dan vokal saya. Dan kalau untuk karya saya, vokal orang lain itu Dagang Kangkung. Iya. Itu Selambung Langkung. Selambung Rong Langkung. Saya juga di dulu punya grup rebana itu sholawat, saya instrumennya Selambung Rong Langkung kan. Ternyata penciptanya orang sendiri, saudara sendiri. Alhamdulillah. Artinya lagu-lagu yang menceritakan ceritanya atau temanya sangat sederhana. Iya. Tapi setelah saya pelajari, saya amati lewat YouTube, angklung, bahkan tadi rebana, Mas Joko Iya. memakainya. Ya syukurlah, alhamdulillah banyak yang memakai. Iya. Nah, lagu Abot Ning Anak memang saya juga sering mendengarkan. Selain itu juga pernah ada yang waktu saya baru buka promosi podcast itu ada yang komen, ajak kelalen Kang, undang artis penyanyi ditinggal kawin. Nah kata saya, siapa ya? Pas itu saya dengerin, padahal saya sering denger lagunya kalau perjalanan jauh di mobil itu Kang Esta, tapi saya nggak tahu judulnya. Itu berarti punya Kang Esta itu ya, ditinggal kawin itu. Ditinggal kawin punya Kang Esta. Itu pengalaman pribadi atau hanya untuk penyampaian pesan saja Kang? Sebenarnya itu pengalaman pribadi. Jadi lagu-lagu Esta Jos mungkin separuh pengalaman pribadi, separuh mewakili kehidupan ya, kehidupan teman-teman kita atau orang-orang selingkungan kita. Tapi kalau yang namanya ditinggal kawin, itu asli cerita pribadi kayaknya. Pantesan ini lagunya sangat menyentuh sekali itu. Iya. Coba nyanyikan sedikit yang liriknya yang ditinggal kawin itu. Ngomong cinta ngajak kawinan, tapi nyatane kawin karo wong liya. Gitu. Iya. Ngomong cinta, Suaranya enak banget. ngomong sayang, ngajak kawinan, nyatanya kawinnya karo wong liya. Asli. Tapi ini juga lagu ini ya Kang, walaupun pengalaman pribadi Kang Esta, ini juga mewakili perasaan orang lain juga. Jadi saya yakin yang namanya kehidupan, setiap masalah bukan kita sendiri. Artinya itu sebagai barometer. Ketika saya diterpa masalah, cobaan, ujian, berarti kita tahu setiap kesusahan berarti tidak saya saja. Berarti banyak yang merasakan. Ketika saya susah,
pasti banyak yang lebih susah. itu ya. Ketika saya tidak manggung, pasti lebih banyak yang tidak manggung. Ya jelas sekali ini luar biasa. Saya sering rame banget kalau lihat di media sosial itu, terutama di Facebook itu kan dari kalangan anak-anak sampai tua itu bermain di media sosial Facebook Iya. itu. Makanya informasi tentang tidak manggung artis-artis ini, bahkan ada yang banting setir gitu ya. Banting Ini setir. luar biasa, sangat memukul sekali di kalangan seniman, terutama khususnya di Indramayu ini yang biasa manggung diundang di acara hajatan ya. Betul. Baik, kembali ke awal Kang. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa dulunya fans Haji Rhoma Irama. Nah sekarang muncul lagi katanya titisan Yoyo Suwaryo ini. Ini bener nggak sih? Maksudnya banyak yang kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya kalau masalah orang-orang bilang seperti Yoyo, saya menyikapi cukup dengan ini anugerah. Anugerah. Siapa sih yang pengen kayak Yoyo? Baik wajahnya, fisik, vokal, itu saya merasanya itu suatu anugerah. Karena saya tidak meniru-niru, tumbuh dengan sendirinya lah. Dengan sendirinya. Cuman mungkin itu suatu anugerah. Tapi membawa keberkahan juga ya. Kebetulan mungkin saya diciptakan oleh Tuhan mirip, vokalnya juga mirip, jadi kan ada peribahasa begini kok. Yang namanya penyanyi itu harus punya jati diri, jangan meniru-niru. Ya, punya ciri khas sendiri ya. Seperti Yoyo apa. Nah di situ kadang saya betul sih, yang namanya penyanyi harus punya jati diri. Tapi saya sudah begini mau diapain? Nah akhirnya kita bersyukur lagi. Katakanlah begini ya, kalau katakanlah duplikat ya. Yang namanya duplikat kalau masih ada aslinya, originalnya, tidak akan maju. Tapi bukan saya menunggu-nunggu, bukan saya berharap-harap. Nah setelah Yoyo Suwaryo sang legendaris tiada, meninggalkan kita semua, saya baru merilis tuh. Alhamdulillah langsung pesat. Jadi saya punya pikiran seperti ini kok. Tak ada rotan akar pun jadi. Jadi hitung-hitung saya mengobati fan atau kerinduan fan dari almarhum Yoyo Suwaryo. Jadi walaupun akar tak apalah, rotan sudah tidak ada. Tapi kan memang kalau itu tadi mengobati kerinduan dari fans almarhum Yoyo Suwaryo itu, kalau masyarakat biasa memang kayaknya nggak terlalu mempermasalahkan, kayak misalkan tidak mempermasalahkan, karena yang saya rasakan saat masih baru-barunya almarhum meninggal, saat itu masih banyak yang mungkin nggak percaya, pengen kaul, pengen sadar, tidak tersampaikan, keburu almarhum meninggal. Alhamdulillah kita kebanjiran job. Jadi orang yang tadinya pengen mengundang almarhum Yoyo datangnya ke kita. Yang jadi anehnya, Kang Esta, saya pengen undang Kang Yoyo, tapi Kang Yoyo sudah nggak ada. Udah Kang Esta aja, mirip pas wajahnya. Saya juga nggak ngerti. Jadi ya ini anugerah. Padahal dulunya nggak pernah mimpi ya pengen niru-niru Kang Yoyo. Ya pernah. Jadi kita syukuri saja, bersyukur atas rezeki. Kalau tidak mirip mungkin saat itu tidak kebanjiran job. Iya. Gitu. Sekarang kan di saat-saat pandemi corona seperti ini, untuk mensiasati supaya rezekinya tetap mengalir, ada kegiatan apa? Ya untuk saat ini ya terus terang saja yang nganggur. Nganggur paling kalau ada orang pesan-pesan lagu
Cuma itu aja. Oh, nyiptain lagu berarti. Nyiptain lagu. Ya kita harus pasrah lah nganggur, karena memang bagaimana lagi. Seandainya ada yang mau ngajak kerja boleh. Nah ini kemarin kan dilihat di postingan Facebook Kang Esta, itu udah ada bocoran lagu gitu ya, lirik lagu. Itu untuk lagu untuk sendiri atau untuk orang lain? Itu untuk sendiri, lagu yang akan mendatang ya. Belum, sudah jadi, sebetulnya sudah jadi, aransemen sudah jadi, cuman tinggal proses recordingnya aja. Tinggal proses aja. Proses recording itu sebuah pengalaman yang sangat pahit. Betul-betul pengalaman yang sangat pahit itu kok. Tapi bukan lagu yang nyinggung corona, bukan ya? Bukan. itu pribadi, pengalaman kemarin. Kira-kira rilis itu bulan apa tahun ini, kira-kira itu bakal rilis nggak? Yang jelas kalau ekonomi sudah membaik. Lagi-lagi balik lagi ke ekonomi kan ya, karena memang ya sangat susah sekali. Saya juga merasakan betul ini di para seniman di Indramayu, tentu terpukul dengan keadaan yang seperti ini. Iya, sebenarnya bukan seniman saja, petani, pedagang. Hanya kalau petani, pedagang atau pelajar termasuk ya, pelajar juga banyak ya, anak-anak sekolah banyak yang tertinggal kan mata pelajaran. Nah kalau kita banyak yang tertinggal rezekinya. Sebenarnya semua kena ya, Joko, tapi yang kena. Ya yang sangat berdampak di ekonomi itu kan seniman mati. Ya, karena hajatan dulu waktu masih darurat ada yang dibubarin kan. Ya memang di sekolah juga ada sih yang belum waktunya masuk, kemudian udah masuk itu yang dibubarin juga ada. Kalau anak sekolah kan hanya tertinggal mata pelajaran saja. Itu. Kemudian selain tadi Kang pernah MC, kemudian nyiptain lagu sampai dikatakan juga mirip sama Yaya Suwari almarhum. Saya yang masih penasaran ini, teman duet Kang Esta ini artis-artis Pantura siapa aja Kang yang pernah diajak duet? Yang pernah duet dengan saya Dewi Anjani ya, dengan lagu Sega Aking. Itu menceritakan tentang kesetiaan. Jadi ibarat senajan mangane karo Sega Aking, cinta kula ora bakal berpaling. Dan yang kedua Eka Marcella yang telah sukses dengan lagu Selangkung Rong Langkung, sempat berduet dengan saya. 3 lagu. Oh, 2 lagu. Yang pertama apa ya? Siji Antara Loro. Jadi temanya pilih mabok atau pilih istri. Pilih mabok, pilih judi apa pilih istri. Nah akhirnya jatuhnya ke pilihan istri. Nah, sebenarnya saya setiap menciptakan lagu sering temanya banyak yang antara hitam dan putih. Tapi endingnya putih. Iya. Nggak ada yang endingnya hitam ya. Iya, sebab segala sesuatu kalau ada hitam dan putih seru. Betul. Kalau orang rumah tangga yang aslinya, kalau tidak ada pertengkaran itu bagus. Tapi kalau buat tontonan, buat lakon, buat drama harus bertengkar terus, itu bagus. Gitu. Iya, sampai ya memang kalau lagu-lagu kan selain dari judul yang supaya orang penasaran, termasuk liriknya juga harus menarik ya. Iya, kembali ke duet ya. Eka Marcella, Siji Antara Loro, terus lupa 2 lagi. Nah, Lisna Jaini apa ya? Ini saking banyaknya nih. Betul. Apa? Lupa. Yang kesini banyak
sama Mbak Yati. Wudun sebokong, wudun sebokong-bokong. Iya, agak kocak, wudun sebokong. Jadi artinya kamu jadi perempuan jangan bohong. Kalau bohong, saya sumpahin bisulan sebokong-bokong. Oh. Gitu. Jadi ada syair yang Kocaknya ya. Nah, di samping itu ada sih duet lagi sama mantan istri saya. Ya ada. Kak Dewi, Bu Buru ya. Terus Kang Yoyo Suwaryo sang legendaris, itu duet. Bahkan saya pernah menceritakan lagu Kang Yoyo Suwaryo loh. Saking Ya, seperti terpanggil. Oh, terpanggil. Iya, seperti pengen bikin lagi-lagi tangan ambil pulpen, tulis tentang itu, tulis tentang Yoyo Suwaryo, akhirnya jadi. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, dulu itu waktu sebelum pandemi, misalkan diundang manggung, itu budgetnya berapa Kang? Dulu apa sekarang? Ya maksudnya sebelum corona, berarti kalau sekarang kan belum manggung-manggung nih. Iya ya, bisa dikatakan sekarang lah. Ya sekarang lah. Ya kalau harga tuh relatif ya, tidak jauh beda dengan teman-teman kita lah. Misalkan grup mungkin pasarannya sekian, kita tidak beda jauh. Bintang tamu teman-teman nominalnya sekian, saya juga tidak jauh-jauh dari mereka. Bahkan saya selalu pengen di bawah mereka. Mereka berapa ya, sekian, saya di bawahnya lah. Alasannya kenapa? Ya, saya nggak mau lebih mahal daripada mereka. Karena saya merasa saya tidak merasa lebih hebat daripada mereka. Saya harus merasa di bawah mereka terus. Jadi harga saya jangan sampai di atas mereka. Ya barometernya kita tanya-tanya dulu, si A berapa ya? Nah, sayanya sekian. Di bawahnya. Si A berapa ya? Saya harus di bawahnya. Harus di bawahnya. Walaupun bedanya sedikit, yang penting kita harus di bawahnya. Gitu. Dari tadi katanya kurang lebih sekitar 25 tahunan Kang, yang kurang lebih. Ini kan awal-awalnya ngikut di grup Bayangkara kayak, kalau nggak salah, Bayangkara Muda, atau sebenarnya awalnya ikut di acara Agustus. Kalau berbicara awal, ikut acara Agustus, lalu diajak main ke grup Kencana Nada. Kencana Nada itu dari mana? Namanya Yusuf Patrol. Nah, akhirnya diajak lagi ke Endang Dharma, Dadang Darnia. Diajak lagi ke grup ini, bahkan sampai ke Bayangkara Muda. Itu prosesnya. Nah terus sampai sekarang ibarat supir dewek grup dewek. Bahkan gonta-ganti terus arahnya Kang. Iya Cok. Dulu pernah apa tuh Kang, yang di waktu alamatnya masih di Losarang itu, Cinderella Muda. Iya, Cinderella Muda terus ganti. Saat itu saya memenuhi permintaan daripada istri saya, suruh diganti supaya ada kaitan dengan istri saya. Mungkin saking sayangnya saya, saking cintanya saya, kalau punya harta pun nih saya kasih. Jadi grup pun saya pindah, alih nama, diganti dengan Ratu Cinderella. Artinya kalau ratu kan perempuan, jadi silakan punya dia, punya istri saya. Nah kalau yang ini yang sekarang, nah sekarang karena kita sudah tidak bersama-sama lagi, jadi tidak mungkin dong kalau mempertahankan nama Ratu Cinderella. Kalau kita kembali ke Cinderella Muda berarti kita menengok ke belakang lagi. Iya. Jadi terpaksa saya ganti lagi. Biarkan mereka bilang apa, nama grup ganti terus. Iya, kalau belum tahu ceritanya sih iya. Nah kalau yang sudah tahu ceritanya, oh pantesan Kang Esta ganti grup. Jadi sekarang Gong Tarling. Iya. Itu
ada ininya ya, ada fanspage-nya juga kayaknya di Facebook itu. Ada. Ya. Sahabat-sahabat subscriber, semakin lama kita semakin obrolannya semakin menarik, tetapi karena kesibukan Kang Esta juga ini tidak mungkin, ini kalau ngobrol bisa saja sampai jam 12 kayak sampai pagi tapi kita bisa ketemu di lain kesempatan insya Allah, apalagi nanti ada konten khusus. Ini Kang Esta dalam pertemuan ini minta ada konten khusus, nanti ngobrol dengan Kang Esta dari lagu-lagu awal sampai pokoknya nanti insya Allah akan lebih menarik, dan kalau sudah ada juga akan kita perkenalkan lagi, bisa ngobrol lagi di podcast saya. Terima kasih Kang Esta sudah mau hadir di podcast saya. Sama-sama Mas Joko. Sahabat-sahabat subscriber, terima kasih atas partisipasinya yang sudah subscribe dan juga yang belum. Kalau mohon maaf, ini fans Kang Esta itu apa biasanya Kang? Kan kalau misalkan kayak Afganisme ini apa, udah ada persatuan fansnya belum Kang? Belum ada sih. Sementara ini cuman masih pakai Estajos aja gitu ya, misalkan fans Estajos ya gitu aja. Iya, masih pakai itu, sekedar itu. Fan Estajos, Balajos. Oh ya itu berarti kan ada itu Balajos ya. Ya, Balajos berkarya, artinya di situ tuh silakan yang punya karya kirimkan ke Balajos berkarya. Ini kan ada tambahan Balajos berkarya, artinya teman saya yang berkarya silakan kirim ke, maksudnya barangkali ikut promo. Iya. Baik, berarti saya juga perlu menyampaikan kepada fans Estajos, Balajos dimanapun Anda berada, tetap semangat dan mendukung seniman-seniman Indramayu, khususnya Kang Estajos, supaya tetap berkarya dan membawa nama baik Indramayu. Cukup sekian dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.